Gaya dan fungsi diplomasi telah berevolusi sepanjang sejarah. Perubahan tatanan politik, lingkungan ekonomi, dan kemajuan teknologi telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap cara para pemimpin politik melakukan diplomasi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan apa itu representasi atau perwakilan diplomatik. Representasi atau perwakilan diplomatik adalah perwakilan yang seluruh kegiatannya mewakili negaranya dalam menjalin dan menjalankan hubungan diplomatik dengan negara penerima atau suatu organisasi internasional. Di Indonesia sendiri, perwakilan diplomatik merupakan Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Perutusan Tetap Republik Indonesia. Orang yang menjadi perwakilan diplomatik disebut sebagai diplomat. Oleh karena itu, seorang diplomat harus memiliki keahlian public speaking yang baik sehingga bisa mempengaruhi orang lain serta harus memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. Presentasi, terdapat 3 tingkatan kepala perwakilan diplomatik menurut keputusan Kongres di Wina pada tahun 1961. Yang pertama, duta besar atau ambassador. Yang kedua, duta besar berkuasa penuh atau minister plenipotentiary. Yang ketiga, ada kuasa usaha atau charge d'affaires. Pun fungsi perwakilan diplomatik seperti menjaga seluruh kepentingan negara pengirim, perwakilan diplomatik dan warga negaranya di negara penerima dalam batasan-batasan yang diizinkan oleh hukum internasional, dan mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima, memberikan keterangan tentang kondisi serta perkembangan negara penerima dengan cara yang diizinkan oleh undang-undang, kemudian melaporkan kepada negara pengirim, serta menjaga hubungan persahabatan antar kedua negara, dan mengembangkan hubungan ekonomi, kebudayaan, serta ilmu pengetahuan. Seperti tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya, perwakilan diplomatik di negara Republik Indonesia ini berbentuk Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI, yang dapat ditempatkan pada suatu negara tertentu, serta perwakilan diplomatik memiliki beberapa tugas pokok. Tugas-tugas pokok tersebut dapat dibilang sangat penting atau misi dari diplomatik itu sendiri. Yang pertama, menyelenggarakan hubungan dengan negara lain atau hubungan kepala negara dengan pemerintah asing. Yang kedua, dapat mengadakan perundingan masalah-masalah yang dihadapi oleh kedua negara dan berusaha untuk menyelesaikannya. Yang ketiga, mengurus kepentingan negara serta warga negaranya di negara lain. Yang keempat, apabila dirasa perlu, perwakilan diplomatik dapat bertindak sebagai tempat pencatatan sipil, pemberian paspor, dan sebagainya. Representatif atau perwakilan dari masa ke masa. Pada awal mula diplomasi, yaitu pada masa Yunani kuno, perwakilan diplomatik di Yunani kuno menyimpang dari norma dan kebiasaan yang biasa diamati dalam sejarah diplomasi. Penyimpangan pertama dan yang terpenting serta paling menonjol adalah sistem pidato publik. Negara-negara kota Yunani seringkali bertukar pesan dengan bentuk lisan daripada pesan dokumen tertulis seperti tabel tanah liat berhuruf paku yang digunakan dalam diplomasi Amarna di timur dekat kuno. Praktek ini dikatakan mencerminkan norma dan tradisi demokratis mereka. Bangsa Yunani juga menekankan pentingnya publisitas dan transparansi dalam pelaksanaan diplomasi. Kemudian stasis diplomasi. Pada masa Romawi kuno, peradaban Romawi kuno menonjol dalam banyak hal dalam sejarah politik internasional. Yang paling menonjol adalah lingkup pengaruhnya yang luas dan umurnya yang panjang dalam status hegemonik. Romawi kuno juga menandai titik balik dalam sejarah diplomasi karena hanya memberikan kontribusi yang sangat kecil terhadap perkembangan institusi dan praktek diplomasi selama 1000 tahun sejarahnya. Titik balik berikutnya dalam perkembangan diplomasi terjadi dengan runtuhnya Kekaisaran Romawi. Meskipun diplomasi Bizantium dikenal karena aspek seremonial dan luhurnya serta perilaku kebijakan luar negerinya yang manipulatif dan licik, sifat-sifat ini adalah produk dari respon rasional Bizantium terhadap lingkungan strategisnya yang tidak menguntungkan. Secara khusus karena Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium tidak dapat mengandalkan kemampuan militer yang luar biasa. Kekaisaran harus menggunakan diplomasi untuk mencapai 2 tujuan. Salah satunya adalah untuk menjaga keamanan dengan mengurangi resiko perang dengan negara-negara tetangga. Yang lainnya adalah untuk mempertahankan status kekaisaran yang diwarisi dari Kekaisaran Romawi. Sistem Italia. Diplomasi Renaissance mungkin periode yang paling banyak didokumentasikan dalam perkembangan diplomasi adalah Renaissance Italia, di mana dasar-dasar dari apa yang sekarang kita kenal sebagai diplomasi pertama kali mulai terbentuk. Secara khusus, inovasi terpenting dalam pengembangan institusi diplomatik terjadi karena negara-negara
kota Italia selama periode ini. Pada abad ke-17 dan ke-18, Renaissance Italia melahirkan sistem diplomatik modern di mana Prancis sudah menyempurnakannya. Dengan menyerap sistem duta besar Residen Italia, sebuah pendekatan diplomasi khas Prancis muncul di sekitar akhir perjanjian Westphalia yang mengakhiri perang 30 tahun pada tahun 1648. Sementara itu, sistem Italia dicirikan sebagai mekanisme untuk akuisisi dan transmisi informasi. Apa yang disebut Harold Nicolson sebagai sistem Prancis lebih menekankan pada seni negosiasi dan prinsip-prinsip kepentingan nasional. Pada abad ke-21 dan seterusnya, saya berupaya untuk menempatkan diplomasi Amerika yang baru-baru ini ke dalam perspektif sejarah. George Wycliffe memulai abad ke-20 dengan kebijakan luar negerinya, terutama setelah peristiwa 9/11, sering dikritik karena cenderung neokonservatif. Pendekatannya terhadap diplomasi atau ketiadaan diplomasi bukanlah sebuah fenomena yang baru-baru ini terjadi. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih.